Kang, ada masalah apa sama saya? Banyak sih, Kang. Oke, selamat datang Kang Sony di Sekretariat Abdi Jabar. Hari apa nih? Hari Rabu ya? Rabu. Hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022. Makasih Kang Sony udah datang. Tempatnya yang dulu pernah kita survei, mungkin lihat-lihat, tapi ternyata akhirnya jadi di sini. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kang Sony? Alhamdulillah baik, Kang. Aduh, kayaknya udah seger nih kelihatannya nih, kayak wah cerah nih kelihatannya. Justru sebaliknya lagi suram. Suram apa nih Kang Sony? Sama lah kan kita dominan kliennya kan dinas. Iya. Dinas itu kan di tiap akhir tahun kan kita iya. ekstra kerjanya 2 kali Desember. untuk perpanjangan kontrak tahun depan. Tapi kan masih tetap eksis kan di dunia semuanya ya, government apa aja kasus ininya. Iya, justru itu saya itu sebenarnya bercita-cita pengen mengurangi kondisi segmen market Chivo sekarang. Oh, kenapa kok dikurangi? Kan kalau udah maksudnya itu apa namanya persentasenya ya Kang ya. Jadi kan kalau Chivo itu banyak orang yang ada yang sudah tahu, ada yang belum. Kalau belum itu sebenarnya kita ngejar segmen marketnya cuma 3 Kang. Pemerintahan, sekolah, sama hotel. Itu saja yang kita kejar karena kita punya fitur-fitur dari sisi aplikasi dan lain sebagainya yang dijadikan satu banding produk di segmen-segmen tersebut. Cuma sayangnya seperti tadi saya bilang, hampir 80% revenue saya itu datangnya dari pemerintahan. Oke. Kan tahu gimana complicatednya pemerintahannya gitu ya. Tapi sebelum ke situ Kang, saya pengen inilah ngulik-ngulik Kang Sony gitu. Saya nggak tahu nih Kang Sony kok bisa tiba-tiba sekarang jadi pengusaha sukses nih, luar biasa di Jawa Barat. Pengen tahu dong sejarahnya, kok bisa sih punya ISP namanya Chivo, namanya kan ada yang lain kan, nama bukan hanya Chivo doang kan. Terus kemudian kok bisa sih Kang Sony bisa sampai akhirnya sampai di titik sekarang. Boleh dong cerita-cerita sama saya dong, bagi-bagilah sama teman-teman Abdi Jabar tips-tipsnya. Tapi saya lebih pengen ngulik dulu sejarahnya Kang Sony ini bisa ya kejebur lah di ISP ini kenapa kan? Kalau kata teman-teman ISP kan udah banyak nih sekarang nih anggotanya nih, UE-nya juga udah semakin sempit. Tapi kan gimana caranya supaya bisa begitu? Tapi saya pengen tahu dulu perjalanannya, kok bisa nih Kang Sony nih jadi ya oke lah, paling oke lah di Jawa Barat. Monggo Kak. Jadi kalau Kang Ageng tadi bilang sukses, itu kalau saya sih lihat semua teman-teman yang sudah memulai usaha sendiri itu sudah sukses. Oke. Tinggal bagaimana meneruskan kesuksesannya ke level yang lainnya, yaitu tergantung dari cara mereka menghadapi dunia usaha yang kita hadapi saat ini. Terus kalau misalkan ceritanya gimana sampai seperti ini, kayaknya ya mungkin semua orang jalannya beda-beda ya Kang ya. Saya pernah sampaikan sih waktu interview sama siapa ya lupa. Sebenarnya ini masalahnya karena kecelakaan. Oh, kok bisa kecelakaan di dunia ini gitu? Iya, jadi gini Kak. Coba ceritanya. Menarik nih kayaknya. Ya, dari 2000 sampai 2006 itu kan saya di dunia ISP juga ya. Oh, langsung ke kan di salah satunya masih posisi bekerja kan. Itu di salah satu ISP senior juga. Perlu disebut namanya nggak? Nggak apa-apa. Nggak ada rahasia-rahasiaan kan di kita nih kan gitu. Jadi 2000 sampai 2006 itu kan saya di Ratnet tuh. Oh, di Ratnet. Oke. 2007 itu ada satu project tuh Kak. Kelihatannya project ini manis gitu. Akhirnya saya memutuskan saya keluar dari Ratnet, saya ngerjain project ini nih. Tapi begitu dijalankan berantakan. Kelihatannya manis tapi rasanya pahit ya. Kelihatannya manis tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan rencana kan. Akhirnya itu projectnya di Kalimantan kan. Oh, justru bukan di Jawa Barat. Bukan di Jawa Barat. Itu Ratnetnya di Jawa Barat apa di Jakarta? Ratnetnya Jawa Barat kan. Kalau saya kebetulan kan pegang di Ratnet Jawa Barat. Itu sampai 6 tahun sampai mentok tuh posisi itu nggak bisa naik lagi. Oh, sudah di top level berarti ya. Kalau saya harus naik saya mesti ngegesek Fafari kan saat itu. Nggak mungkin juga kan. Ya, jangan. Jadi akhirnya saya putusin keluar karena ada project yang memang bagus di Kalimantan. Ternyata
fakta bicara lain kan. Oke. Semua gagal total, akhirnya saya balik lagi ke Bandung. Oh. Nah, di Bandung itu 2008 pulang dengan proyek yang gagal total, tidak punya pekerjaan lagi karena keluar dari KTET kan. Saya coba melamar ke perusahaan yang lain, alhamdulillah nggak ada yang mau nerima. Naon lah tuh, nggak ada yang mau nerima kan? Itu sebabnya saya pernah bilang ke ya angkatan-angkatan sekarang, kalau pekerjaan yang lifetime itu di sales. Kenapa? Karena saya alami sendiri. Ketika saya sudah mateng banget di teknis gitu ya, itu ada batasannya kan. Batasannya apa? Batasannya itu ketika perusahaan-perusahaan itu hanya membutuhkan level tertentu, sedangkan level kita yang udah tinggi, itu mereka jadi bingung. Iya. Satu, mereka harus mengeluarkan salary yang jauh lebih tinggi. Iya, betul. Dengan kesenioritasnya kita gitu ya. Kedua, mereka belum tentu mau menerima kita karena segen. Ya, sudah. Karena tahu. saat itu kan kita ya bukan apa-apa ya. 2006 itu kan saya termasuk salah satu yang cukup dikenal di dunia ISP kan. Di antara ISP di Kota Bandung khususnya gitu. Jadi ketika saya ngelamar juga mereka bingung. Segen untuk mempekerjakan saya. Nah, di sana Kak, itulah kecelakaannya. Kecelakaannya apa? Ketika kita sudah tidak ada cara lain untuk bergerak, sedangkan hidup kan berjalan terus. Iya, betul. Ya akhirnya mau nggak mau saya bikin usaha sendiri. Oh, di 2006 itu Kang Sony sudah bikin usaha sendiri? Enggak, 2006 kan baru keluar dari KTET-nya. 2007 saya ngerjain project masih menggunakan bendera yang lain. Gagal, pulang ke Bandung 2008, nganggur nggak jelas, ngelamar ke sana kemari nggak ada yang nggak ada yang nerima. Nah, kondisi seperti itu biasanya orang-orang itu istilahnya ide-idenya muncul udah kayak kita kalau ada di jurang gitu kan, ke belakang jatuh, ke depan juga ya, jatuh. pilihannya cuma ke depan gitu. Iya. Ya akhirnya udah maju ke depan, mulai bikin usaha dari mulai warnet barengan dengan 2-3 orang, terus sampai akhirnya titik nyaman saya itu di 2012-an Kak. Oh, berarti dari 2008 itu bikin usaha sendiri. 2008 sampai 2012 itu jangankan buat gajian Kak. Oh. Ada uang pun pas-pasan dengan teman-teman yang itu di warnet. sama-sama Bikin warnet itu. Warnet dan ya sama lah, makanya ya kalau warnet kan ujung-ujungnya melangkah sedikit ke apa coba kan? ISP ilegal. Iya, betul. Jadi kalau saya sekarang lihat teman-teman yang lagi mulai merintis satu usaha, tolong bantu mereka. Jangan dimatiin. Kenapa? Karena saya juga ngalamin kondisi itu. Dulu gitu ya? Dulu itu seperti itu Kang. Jadi bertahun-tahun 2012 baru merasakan bisa berjalannya satu usaha. 2016 mulai itu resmi bikin ISP Civo itu. ISP itu 2012 saya dapat. Udah punya izinnya 2012. 2012 izinnya. Jadi 2008 bikin usaha ISP ini semi ilegal kayak gitulah gitu. Sempat pinjam izin yang lain, tapi akhirnya 2012 bikin sendiri. Kenapa? Karena ya mulai ada hasilnya. Ya, gitu. Sudah kelihatan lah ya. Udah, jadi minimal untuk peningkatan dari sebelumnya itu jelas-jelas ada kan. Karena yang kerasa itu waktu 2007-2008 itu. Berdarah-darah itu. Itu bukan berdarah-darah lagi kan. Saya waktu di KTET itu gaji udah lumayan. Udah oke lah ya. Udah oke lah gitu. Walaupun semua diambil istri. Tapi kan saya punya sambilan Kang. Jadi selama di KTET pun itu usaha saya itu bukan cuma satu. Saya itu bisa megang 4. Jadi KTET yang utama, ada beberapa konsultanan. Artinya apa? Di dompet itu selalu ada isinya. Walaupun 2008 itu pernah ngalami nggak ada isinya sama sekali. Waduh, berat juga berarti di tahun 2008. Sekarang kerja juga enggak itu. Iya, berat banget itu. Bukan berat lagi kan. Kalau kalau nggak ada yang ngedukung di belakang mah udah. Betul. Makanya itu jangan sia-siakan bukan jangan sia-siakan ya.
selalu lah kita harus selalu punya seseorang yang bisa menyemangati kita ketika kita lagi down. Betul. Kalau kita lagi benar-benar sendiri, kita udah nggak akan tahu bisa melangkahnya seperti apa. Iya, pasti nanti arahnya ke kanan ke kiri, belok-belok lika-liku. Terus itu kenapa Kang bisa bikin ISP terus namanya Civo? Itu asal mulanya kayak apa sih Civo bisa berdiri terus kok bisa namanya Civo, kan banyak nama yang lain kan? Civo itu sebenarnya cuma singkatan aja kan. Apa itu? Yang paling pentingnya mah sebenarnya nama perusahaannya. Nama perusahaannya itu kan Citra Jelajah Informatika. Gitu. Nah, sebenarnya yang keramatnya itu cuma citranya aja kan. Citra itu nama yang diberikan oleh orang tua saya. Jadi kalau mau bikin usaha, tolong namanya ada ininya. Ada citranya. Ada citranya. Makanya kalau sekarang Kang Aga ngelihat 4 perusahaan saya, semuanya pasti ada nama Citra. Pasti citranya ada. Ada citranya. Nggak mungkin. Depannya ada C-nya aja pokoknya. Termasuk brandnya, kayak logo gitu, ada C-nya. Iya ada. Core bisnis selalu di ISP juga yang si Civo itu. Ya kalau bicara core bisnis, ini kan kebetulan sekarang itu udah ada 4 perusahaan, 1 koperasi sama 1 yayasan pendidikan sama 1 hotel. Waduh. Jadi core bisnis utamanya kan si Civo ini nih. Civo itu kan diambil dari Citra Jelajah Informatika. Ya, disingkat jadi Civo. Disingkat jadi Civo. Di bawahnya ada, setelah Civo itu saya bikin Si Media. Si Media berarti tentang media gitu atau gimana? Itu software. Jadi itu penyedia aplikasi. Berarti punya software host sendiri Civo nih. Punya software host, punya programmer, tapi kita tidak bikin aplikasi di luar dari yang kita butuhkan. Berarti hanya untuk internal ya. Jadi segmen kita itu kan sekolah, hotel, pemerintahan. Jadi saya cuma bikin aplikasi-aplikasi itu berkaitan dengan ini. Hotel bikin aplikasi buat hotel, sekolah bikin aplikasi buat sekolah. Kalau ada yang nanya, tolong dong bikinin aplikasi keuangan, bisa nggak? Bisa, tapi nggak akan saya kerjain karena saya tidak menerima pekerjaan di luar dari yang memang saya butuhkan. Kalau saya butuhnya cuma saya bergeraknya cuma di hotel, ya saya cuma bikin aplikasi hotel. Bergerak di sekolah, bikin aplikasi sekolah. Dan target kita kan seperti yang tadi saya sampaikan cuma pemerintahan, sekolah sama hotel, udah selesai. Yang lain datang dilayani, nggak datang nggak dicari. Jadi cuma 3 ini aja kliennya Civo Kang. Nah, jadi kalau Si Media software house-nya. Jadi dia mendukung nih si Civo mau jualan kemana nih, dia bikinin aplikasi penunjangnya. Add-ons-nya lah berarti ya. Ya, add-on-nya. Udah aplikasi menyusul ada tambahan 1 ISP lagi. Berarti ada 2 sekarang. 2 ISP. Citra juga namanya? Enggak, kalau itu kan saya beli, jadi kan udah ada namanya sendiri. Iya, jadi susah ngerubahnya. Iya, paling brandnya aja nanti dirubah. Brandnya. Yang keempat itu ya perusahaan FO. Berarti udah ada 4 perusahaan yang dipegang sama Kang Sony sendiri. Sendiri apa ada? Enggak lah, bertiga lah. Oke. Jadi saya, istri saya. Dan cuma ini aja saya isinya gitu kan. Iya. Jadi ini 4 perusahaan ditambah dengan 1 koperasi. Koperasi ini dibikin untuk karena 4 perusahaan ini dalam proses bisnisnya selalu membutuhkan suplai material, bikinlah koperasi. Jadi si koperasi ini yang akan mensuplai semua kebutuhan material perusahaan-perusahaan saya. Jadi yang bicara dengan vendor dan lain sebagainya itu ini. Misalkan kayak sekarang Citra Tel lagi bangun di Kabupaten Bandung 300 kilo gitu ya. Mereka mah tahu barangnya ada aja, yang ngaturnya si koperasi ini. Dan koperasi ini keuntungannya itu dibagiin ke pegawai. Jadi saya ngasih keuntungan ke pegawai-pegawai ini ya dari si koperasi, karena koperasi ini kan dibangun untuk kepentingan pegawai. Anggotanya. Untuk anggotanya. Koperasi terus 2 tahun yang lalu beli sekolah. Kemudian sekarang udah hampir 99% beli 1 hotel kan. Jadi kan saya itu target saya kan sekolah. Saya bikin aplikasi untuk sekolah. Saya harus mastiin aplikasi-aplikasi itu benar-benar sesuai dengan yang diperlukan oleh sekolah.
Kadang kita milih kerjasama dengan satu sekolah, nih Pak aplikasi kita seperti ini, dites ya, tes paling cuma sebulan gitu. Udah gitu mereka nggak nerusin gitu loh, nggak nerusin sehingga kita feedbacknya apa nih, kurangnya apa gitu. Nah karena kejadian-kejadian seperti itu, ya udah saya beri sekolah aja, kita semua aplikasi yang kita bikin cemplungin dulu di sana. Begitu udah dites di sana, itu kita udah bisa mendekati 99% aplikasi itu pasti dipakai gitu kan. Berarti sudah IoT banget ya sekolahnya, udah semuanya sih tersistem semua ya berarti? Iya, emang semua kan semua proses belajar mengajar dan lain-lain itu udah full digitalisasi di sekolah ini. Sekolah apa? SD, SMP, SMA atau kuliah? SMP, SMA sama SMK. Masya Allah, sudah di kota Bandung itu tempatnya? Di Sumedang. Oh, di Sumedang. Saat sekarang saya baru di Sumedang, tapi target saya itu kan, saya sih mau ikut-ikutan aja sih, soalnya ada apa namanya, siapa sih? Yusuf Hamka ya, dia mau bikin 1000 masjid kan, kalau saya cukup bikin sekolah aja. Jadi target saya itu saya mau bikin sekolah di semua kota kabupaten Jawa Barat gitu. Jadi satu kota satu sekolah aja. Kenapa saya harus mengejar ke sana? Karena saya punya satu program untuk SMK kan. Itu namanya Sivo Digital School. Semua orang yang sekolah di sana, semua orang bisa sekolah di sana dengan biaya 0 rupiah. Nah ini juga yang pengen saya sampaikan ke Kang Ageng ya, karena Kang Ageng sekarang yang megang Abdi Jabar gitu ya. Kita kan pasti ngadepin satu masalah, kita butuh SDM yang siap kerja. Ya, butuh banget, bukan butuh, ya kan? Butuh banget. Itu yang saya rasakan dan itu pasti yang dirasakan semua teman-teman yang lain. Ya, betul. Kalaupun kita bukan nih orang yang kerja gitu ya, masuk di training dulu, baru mau setahun udah keluar, dia udah pintar, udah apa dia begitu. Itu yang jadi masalah klasik kita itu masalah klasik. Nah itu kan kenapa bisa seperti itu? Karena terus terang di dunia pendidikan kita itu sekarang masalah budi pekerti ini lemah banget. Kalau anaknya dididik untuk bisa tahu cara berterima kasih, mereka setelah kita kasih pendidikan dan lain sebagainya, tahulah jangan tiba-tiba ngilang gitu. Itu sering terjadi kayak gitu karena begitu mereka udah bisa ditawarin oleh perusahaan lain pindah gitu. Dia nggak tahu dia belajarnya di sini gitu kan. Nah itu jadi sekolah saya itu pertama menekankan punya 3 pilar pendidikan kan. Agama karena yang tadi mentalnya dulu yang saya tekan. Itu bagus. Setelah mentalnya bagus itu bahasa. Kenapa? Karena semua sekarang berkomunikasi itu minimal harus menguasai bahasa asing. Jadi kedua itu bahasa. Bukan belajar tensis ya Kang ya. Pokoknya belajar ngomong. Dia ngerti, saya ngerti, udah jalan gitu. Yang ketiga ini keahliannya. Skillnya baru di nomor 3 ya. Di nomor 3. Nah, anak-anak yang sekolah di saya itu 1,5 tahun itu belajar mata pelajaran umum. Mungkin karena belum turun ke dunia pendidikan gitu ya. Itu di dunia pendidikan ada yang namanya block system kan. Itu block system itu semua mata pelajaran umum dari kelas 1 sampai kelas 3 itu ditarik ke kelas 1. Jadi belajar matematika kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu di kelas 1. Biologi dan lain sebagainya itu di kelas 1. Akhirnya semua mata pelajaran itu dipadatkan, diselesaikan di 1 sampai 1,5 tahun pertama. Nah, setelah mereka belajar itu selesai, 6 bulan kedua itu mereka belajar yang tadi aja. 3 pilar pendidikan tadi, agama, bahasa, keahlian. Di tahun ketiga itu begitu mereka sudah mengerti skillnya, mereka langsung diturunkan di dunia industri kan. Jadi yang jaringan di lapangan, kebetulan kan saya ada Citratel tadi kan, yang jaringan ditempatkan di Citratel. Dia ada yang kerja di Kabupaten Bandung, di Pangandaran, di Garut untuk narik kabel, splicing, setting router dan lain sebagainya. Itu keilmuan yang mereka dapat. Yang programming, yang animasi ada di Simedia. Jadi itu udah ditempatin masing-masing. Ini yang saya inginkan itu suatu saat ketika jumlah siswa sayanya sudah banyak, kita bisa bekerja sama untuk menyerap lulusan-lulusannya dengan jaminan mutu tadi Kang. Karena saya targetkan mereka punya 2 ijazah.
Satu, ijazah negara karena sekolah biasa kan, sekolah umum biasa. Kedua itu sertifikat kompetensi. Ini yang paling penting nih Kak. Saya pengen di sini nanti ada logo-logo kita. Logo Abjadal jelas saya masukin. Karena kebetulan kan saya bisa dorong Abjadalnya. Nah, yang Abji-nya ini Kak, saya pengen di sertifikat kompetensi itu ada logo Abji juga. Siap. Sehingga ketika dia ngelamar ke teman-teman ISP, dia akan lihat tuh ada logo Abji, logo Abjadal, logo kita gitu ya. Dengan tertera dia keahliannya apa saja. Karena saya udah memastikan kalau dia memang sudah bisa ilmunya itu dicantumin. Kalau tidak, itu yang enggak, kosong gitu keahliannya. Jadi saya pengen memastikan sertifikat kompetensi itu benar-benar sesuai dengan keilmuan yang dimiliki oleh anaknya. Nah, itu kalau setiap anak-anak lulusan sekolah saya itu di drive-nya ke sana Kang. Cuma sayangnya sekarang itu siswa saya baru 20. Di Sumedang yang kelas 3, kelas 3 itu baru 20 gitu. Tapi kelas 1 kelas 2 udah penuh kan? Enggak, masih sedikit. Ini sebabnya saya tadi di acara seminar tadi itu datangkan beberapa forum organisasi, saya sampaikan saya punya program ini nih dengan biaya 0 rupiah. Kenapa Rp0 sih siswanya nggak betul. Ngeluarin jadi dia sekolah selama 3 tahun itu nggak ngeluarin uang, tapi tidak gratis Kak. Tidak gratis. Tidak gratisnya di mana? Gini, 1 tahun anggap aja biaya SPP-nya 100.000 ya kan ya? Iya. Berarti 1 tahun itu 1.200.000. Tahun pertama itu mereka nggak kena biaya apa-apa. Anggap aja kasarnya ngutang lah gitu. Iya. Tahun pertama ngutang, tahun kedua juga ngutang. Tapi tahun kedua itu mereka kan udah pematangan. Pematangan dalam artian skill yang mereka atau keahlian kejuruan yang mereka ambil itu udah pasti dikuasai di tahun kedua itu. Tahun ketiga dia turun di dunia industri. Turun di dunia industri itu kalau di saya itu ada polisinya Kang. Mereka punya uang saku. Kalau untuk yang jaringan, karena mereka pekerjaannya itu berdasarkan progres pekerjaan, itu flat mereka dapat uang saku 1 juta Kang. Dari sekolahan ya? Iya, dari kita dunia industrinya. Industrinya. Jadi mereka kan dititipkan kayak anggap aja PKI atau magang gitu ya. Mereka dapat uang saku 1 juta gitu. Tapi tentunya 1 juta juga mereka sudah menguasai ilmunya Kang. Tahunnya tinggi, kodik, siswa dan sebagainya udah bisa gitu. Nah, dari uang saku yang mereka dapat itu baru di cas biayanya. Jadi yang tahun ke-1 ngutang, tahun kedua ngutang, tahun ketiga itu dibayarnya pakai uang sakunya mereka kan. Jadi artinya si orang tua pun tidak harus mengeluarkan uang untuk biaya sekolah. Makanya konsepnya 0 rupiah, tapi tidak gratis. Kalau yang programmer beda lagi Kang. Kalau yang programmer mereka itu, saya kan ada asosiasi pengusaha IT Kota Bandung Kang. Mereka akan nitipin pekerjaan-pekerjaannya. Mau itu bikin animasi, mau itu bikin programming atau website desain gitu ya. Satu pekerjaan itu menilainya 50 sampai 100.000. Jadi kalau dia dalam 1 bulan bisa ngerjain 10 atau 20, dia bisa dapat 1 juta 2 juta Kang. Dan itu dikerjainnya juga bisa di rumah. Jadi itu tidak harus pilihannya onsite ya? Betul. Dari teman-teman asosiasi saya itu yang 200 itu mereka nge-supply pekerjaannya ke sekolah. Saya tinggal deliver. Ini si anak ini jurusan desain, bikin desainnya. Ini jurusan animasi, bikin animasinya gitu. Jadi konsepnya itu saya ingin mendidik semua siswanya untuk bisa mandiri. Gitu kan. Itu konsep sekolah saya yang lagi dijalani sekarang. Cuma sayangnya belum banyak orang tahu kendalanya itu. Kalau sekarang kenapa saya ikut seminar seperti itu supaya makin lama orang makin banyak yang tahu. Sekarang kalau kita balik ya kan, keinginan orang tua apa sih? Anaknya berakhlak bagus, pintar, bisa kerja. Kalau ada sekolah yang bisa seperti ini, semua orang juga pasti mau masukin dengan biaya berapapun. Betul. Iya, apalagi ini 0 rupiah. Nah, kalau misalkan nanti tadi muncul ke masalah biaya, kan ini udah dipastikan tadi juga orang tuanya nggak ngeluarin uang. Ya nggak perlu harus orang tua yang punya uang banyak kan. Betul, gitu kan. Gitu. Artinya bisa siapapun masuk. Bisa siapapun asal tahu kalau ada programnya. Cuma sayangnya belum banyak orang yang tahu. Makanya siswa saya sekarang yang SMK itu memang
perangkatan paling 30 sampai 50 kan. Gitu. Target saya itu di tahun 2023 itu saya mau ngasih beasiswa 10 orang untuk satu desa. Jadi kalau kayak di Sumedang nih ada 243 itu saya harus siap-siap untuk 2.400 siswa. Itu semua gratis kayak tadi. Waduh. Gitu. Itu luar biasa banget. Tapi saya jadi mudah-mudahan bisnis Sivo-nya masih amin. gitu. Ya maksudnya saya bingung kok misalnya bisa bicara satu pertama ISP, kemudian kedua media tadi ya, ketiga kan jaringan, terus sekolah. Dari mana idenya begitu kok bisa begitu kan? Artinya tidak stuck di satu usaha aja kan? Iya. Nah, mungkin orang kan ada yang satu fokus aja lah, saya punya telur satu aja deh, nggak usah banyak-banyak. Ini kok sampai banyak itu tercedusnya bisa begitu gimana? Seperti itu tuh. Sebenarnya ya kan core bisnisnya mah internet kan? Iya. Sekarang sekolah butuh internet gak? Betul. Hotel butuh internet gak? Iya butuh. juga. Semua orang butuh internet. Asalnya pintu masuknya tetap di sana kan? Karena mereka jadi bisnis usaha baru yang saya bikin itu tidak terlepas dari bisnis utamanya. Misalkan bisnis yang hotel juga ya Kang ya. Yang hotel itu kan saya ada 2 bisnis nih. Satu OTA, kalau Kang Agam belum tahu OTA itu online travel agent. Itu bisnis seperti apa? Agoda, KPLK, Booking.com gitu ya. Itu disebutnya online travel agent. Saya punya namanya Walanja. Tuh, ada lagi kan, makanya banyak banget ini usahanya. Terus yang satunya lagi itu hotel manajemennya, yang ngurus satu hotelnya. Berarti punya chain gitu. Akhirnya nanti akan ke chain gitu bikin hotel. Ya, kan kayak Tauzia itu megang Haris, Fox gitu ya. Itu di bawahnya Tauzia itu disebutnya hotel manajemen. Nah, bisnis saya yang hotel manajemen namanya We Stay. Itu sekarang megang satu di Bogor, satu di Bandung, satu di Jogja, satu di Pangandaran. Itu kita ngolah bisnisnya, bukan cuma supply internetnya saja. Kalau internet Sivo-nya kan cuma supply internetnya saja nih. Betul. Nah, kalau hotel manajemennya itu udah satu paket. Internetnya, SDM-nya diurus sama si perusahaan Wisay ini. Kalau yang hotel yang OTA-nya tadi itu cuma karena si hotelnya langganan internet ke kita, di kita bisa dikasih polisi bayarnya nggak pakai uang, bayarnya pakai kamar hotelnya. Nah, kamar hotelnya dijualin pakai OTA-nya kita yang Walanja. Jadi bisnisnya cuma satu, internet sih kan. Tapi turunannya banyak ya. Cuma turunannya aja, tapi bisnisnya sendiri cuma satu, internet aja tetap aja. Walah, luar biasa. Tapi kan gini, Kang Om Sony, artinya kan internetnya, saya bicara Bandung lah ya. Internetnya kan sudah didistribusin. Nah, saya lihat kan di Bandung ini sudah mulai marak ya fiber ya, bukan lagi wireless. Nggak mungkin kan kalau kita narikin wireless ke setiap ini ya, ke setiap di Bandung ini ada fiberisasi kan. Akan juga kan bikin perusahaan fiber tuh di situ tuh ya. Banyak nih policy yang muncul di pemerintahan khususnya Kota Bandung. Apalagi sekarang udah nggak boleh tuh nanam tiang lah, narik kabel lah, segala macam. Itu nyikapinya gimana sampai punya ide akhirnya rangkul teman-teman bikin ayo kita sama-sama, itu perjalanannya gimana Kang? Jadi di semua kota kabupaten, terutama kota-kota kelas 1-nya kayak Bandung, Cirebon juga kan. Yang pemain FO itu memang udah lumayan banyak ya. Betul. Kalau ISP udah nggak usah disebut gitu. Iya, kalau ISP-nya ratusan, tapi pemain FO-nya sekarang udah puluhan gitu. Jadi karena semua orang itu punya sedikit ego gitu. Saya mah pengen bangun sendiri, pengen kabel sendiri, pengen tiang sendiri. Ujungnya seperti apa? Ujungnya seperti sekarang kan. Satu tempat ada 10 tiang, 9 tiang. Kayak pagar nanti. Betul, itu yang lagi coba dirapihkan oleh kita sesama operator ini. Ngapain sih semua harus tanam tiang gitu? Itu ya saya lagi coba menginisiasi di yang asosiasi sebelahnya itu bagaimana caranya supaya udah kita bikin tiang bersama, bikin kabel bersama, supaya apa? Supaya untuk mengurangi kesemrawutan kota ini. Apalagi semua pemerintah sekarang udah mengeluarkan aturan kan. Kalau jalan nasional sama provinsi itu sudah keluar peraturannya, itu harus narik kabelnya di bawah. Oh, harus ducting.
Entah itu kalau ducting itu kan kalau ada yang menyiapkan kan. Iya. Kalau misalkan iya, kalau masing-masing itu gali gitu. Jadi semua itu harus di bawah, nggak boleh di atas lagi. Jadi sekarang biaya untuk pembangunan jaringan di bawah tanah itu biayanya bisa 5-6 kali lipat jauh lebih besar gitu. Daripada di udara. Itu, ya? Betul. Itu yang mungkin bukan hanya dari asosiasi perkabelan, mungkin di ABJI juga didorong seperti itu kan. Ditambah dengan teman-teman kita itu kan suka seenaknya. Seenaknya gimana tuh? Nggak punya izin nari, yang punya izin pun narinya sembarangan gitu, nggak bisa diatur, itu udah tapi betul itu perlu campur tangannya pemerintah. Contohnya yang di Dago kan, akhirnya karena pemerintah turun tangan, bekerja sama dengan asosiasi terkait, mengumpulkan teman-teman operator yang ada di sana, akhirnya didapat satu kesepakatan, ayo kita turunkan bersama gitu. Tapi itu juga prosesnya nggak sebentar kan. Karena apa? Karena memang kalau di setiap ada relokasi atau hal-hal seperti itu, si operator itu mengeluarkan dana yang nggak sedikit. Kan kita nggak bisa langsung nurunin dari atas ke bawah. Iya, pakai kalau biaya kan. Orang awam itu ya kan tinggal nurunin aja. Emangnya kliennya bisa nungguin itu sampai hidup lagi? Kan enggak kan? Jadi kan udah narik dulu, ini udah selesai, baru yang atasnya dirapikan, diturunkan gitu. Itu yang terjadi kenapa perapian dan lain sebagainya itu berjalan sedikit lebih lama. Gitu, karena menyangkut kosnya nggak sedikit. Itu kosnya dari asosiasi apa dari Kang Sony sendiri apa dari pemerintah nih? Kos yang di Dago nih ceritanya nih? Ya dari sama-sama sih kan. Oh, sama-sama. Itu dari sama-sama. Jadi tapi tetap aja walaupun sama-sama itu harus ada yang menginisiasi di depan kan. Pionirnya lah. Iya, kalau nggak ada itu nggak akan jalan-jalan. Gitu. Ini kan di Kota Bandung itu masih ada 11 ruas jalan kan. Total 11 ruas jalan di Kota. Total 12 sampai 13 saya ya kan. Jadi di Kota Bandung itu sudah ada sekitar 12 atau 13 ruas jalan yang sudah ada ductingnya. Nah, sebenarnya semua harus udah turun, tapi karena nggak ada yang menginisiasi, melid, ya nggak turun-turun. Kebetulan kemarin, tahun-tahun kemarin itu saya lagi longgar waktunya, jadi saya inisiasi tuh, saya koordinir, akhirnya bisa turun tuh yang di Dago. Tapi sekarang saya waktunya udah habis. Jadi nanti aja silakan kalau Kang Ageng mau menginisiasi yang waktu kencana silakan. Saya nunggu Kang Sony longgar aja lah. Yang jelas satu ruas jalan itu kayak yang kemarin di Dago gitu ya. Itu butuh dananya itu hampir sekitar 560 juta. Lumayan banyak juga ya. Untuk Dago dari atas sampai ke bawah? Dari atas sampai bawah. Yang sekarang turun aja. 500 miliar itu dananya ya? Iya, 500 miliar. Itu kabel 144 koridor. Segitu membuat Kang Ageng nggak ada apa-apa. Amin. Tadi ngomong-ngomong masalah pionir tadi yang bicara inisiasi kan, saya pengen flashback ke belakang ya. Kang Sony kan dulu sempat jadi ketua ABJI wilayah Jawa Barat ya, sama kayak saya. 2 periode ya Kang ya kalau nggak salah ya. Ya sama kecelakaan lagi Kang. Nah, coba cerita deh, biar sama yang kan sebelumnya saya panggil narsumnya kan Kang Teddy juga nih. Beliau cerita dari A sampai Z, mungkin lama tuh dia. Coba saya pengen tahu plak benerannya ini nih gitu. Kayak gimana tuh? Kalau masalah cerita saya ngaku kalah lah kalau sama Kang Teddy. Dia kalau nggak saya stop itu nggak akan selesai itu. Gitu ya. Jadi dulu itu pada saat pertama kali ABJI di Jabar terbentuk, emang inisiatornya salah satunya saya, gitu. Tapi yang nge-leadnya itu ada saudara kita yang sekarang sudah entah nggak tahu rimbanya di mana, itu Kang Yudi dari Komtroni. Oh dulu tuh ya. Tahun berapa itu langsung? Saya teh hafalan tahun teh jelek Kang, jadi saya nggak ingat. Yang jelas 1 tahun setelah pemilihan, tiba-tiba Kang Yudi ada satu masalah, akhirnya ngundurin diri. Nah, ketika Kang Yudi ngundurin diri,
Yang ada itu cuma tinggal saya, Kang. Makanya saya bilang kecelakaan lagi. Udah nggak bisa mundur ya. 2 kali kecelakaannya berarti ya. Jadi di asosiasi juga terjadi kecelakaan. Nah itu saya nerusin Kang Yudi. Setelah nerusin itu ada Munas, akhirnya ada pemilihan wilayah lagi, baru saya kepilih lagi gitu. Di periode yang sebenarnya saya cuma 1 periode kan, katanya satunya mah cuma nerusin. Jadi PLT kayak di kabupaten banyak kan yang wali kotanya. Berarti tempat terjadi muswil berarti waktu pas zamannya Kang Sony ya? Iya. Anggotanya baru berapa waktu itu? Kalau waktu pertama mah ya masih belasan ya Kang ya, mungkin 12 atau berapa gitu, nggak terlalu banyak. Nggak banyak ya. Gitu. Setelah berjalan baru nambah lagi tuh dua kali lipat atau berapa lah, saya juga udah lupa, makanya saya nggak, matematika saya jelek kan, jangan ditanya. Jadi setelah dari mulai Kang Yudi ke saya, kemudian saya 1 periode, ya alhamdulillah kalau dari sisi perkembangan mah lumayan berkembang, apalagi sekarang ketika Kang Ageng yang pegang itu kan jumlahnya udah signifikan banget, ya, 260 gitu ya. Mereka ngapain aja sih Kang? Nggak tahu, saya ngerti, banyak banget jadi apa-apaan nih, saya jadi banyak gitu. Sedemikian banyak 260 ISP di Kota Bandung yang kondisinya seperti sekarang gitu. Betul. Jadi itu sebabnya juga jangan semua, saya benar-benar di sisi tadi yang operatornya ya Kang ya. Saya mengharapkan memang tinggalkanlah egonya sedikit gitulah. Kita mari melangkah bersama gitu. Karena kalau semuanya mengedepankan ego ya kota Bandung yang kita tinggal itu nggak pernah bisa indah gitu. Semuanya hiasannya cuma kabel-kabel sama tiang ya semua gitu. Nah itu jadi ya saya lihat sih perkembangan Abdi Jabar sangat-sangat bagus ya Kang ya. Jadi di sini juga saya secara pribadi mengucapkan selamat ke Kang Ageng gitu ya. Pengurusnya terutama ya semua kepengurusan di bawah pimpinannya Kang Ageng yang bisa membuat Abdi Jabar bisa makin lama makin berkembang. Makasih. Nah itu pas di dalam periode itu kan Kang Sony kan mungkin berarti 1 periode setengah berarti ya? Iya, 1 periode setengah lah. Itu liku-likunya pasti banyak kan? Ceritain dong, kan saya juga mengalami hal yang sama kan, liku-likunya kanan kiri depan belakang kan. Yang jelas kan kalau dulu itu karena jumlah anggotanya juga nggak sebanyak sekarang, isunya juga nggak banyak. Yang protes dikit kalau ya, malah nggak ada ya? Malah dibilang nggak ada yang protes kan. Gitu ya. Jadi pokoknya semua ada kegiatan atau kebijakan teh. Ya udah, kumaha ketua, ujungnya kan gitu, karena memang sedikit juga gitu. Dan nggak ada belum seberkembang seperti sekarang, di mana ya semua orang juga kalau melihat satu perkembangan yang positif, ya pasti istilahnya pandangannya lain dibanding dengan sesuatu yang baru berdiri. Yang baru berdiri siapa sih yang mau? Iya. Ada juga ya kan. Dorong-dorongan gitu. Jadi ya lika-likunya ya alhamdulillah kalau dulu mah Kang ya, tapi saya juga nggak tahu sekarang ya Kang ya. Jadi karena saya juga nggak udah hampir 1 tahun. Iya, 1 atau 2 tahun malah saya tidak terlibat aktif di ABJI ya kan ya, tapi ya saya saya tetap menginstruksikan ke tim saya untuk selalu hadir aktif, di semua acara ABJI. Kemarin juga datang kok dari Civo, ada acara ABJI juga datang. Kemarin datang. Gitu. Jadi jangan sampai ada persepsi yang aneh-aneh Kang. Wah, Pak Sony ini nggak pernah datang apa-apa. Ya sudah gimana lagi? Udah banyak perusahaannya pusing ngurusin itu juga. Bukan lagi fokus. Kesibukan di internal saya juga udah cukup tinggi gitu. Jadi kemarin juga waktu kepengurusan yang berjalan sekarang kan memang saya tidak mencalonkan lagi jadi apapun juga di ABJI karena saya sudah bisa melihat load pekerjaan saya akan bertambah besar. Banyak, tapi kenapa saya masuk ke asosiasi yang sebelahnya? Karena track perusahaan saya di sana. Jadi karena saya di 2021, 2022 sama 2023 itu nanti akan lebih banyak berhubungan dengan pembangunan jaringan.
ya saya masuk ke sana gitu. Jadi ya apa namanya istilahnya, setiap kita berorganisasi, setiap kita melakukan satu usaha, ya kalau memang itu bisa disinergikan dengan kepentingan perusahaan kita kan jadi lebih positif kan? Iya betul. Tidak buang-buang waktu. Dan kita makan bukan pengangguran yang nggak ada kerjaan. Iya. Ikut ini karena nggak ada kesibukan gitu ya. Kalau saya pribadi atau saya lihat juga Kang Ageng, ya kita punya misi sendiri, misi untuk perusahaan kita. Betul. Selama itu tidak merugikan untuk asosiasinya, kenapa tidak? Betul. Selama itu justru bisa membuat asosiasinya bisa bergerak lebih baik, dan kita juga terbawa maju, ya alhamdulillah. Karena ya saya akui juga hampir 6 tahun, 9, mungkin 8 tahun mungkin ya, saya di ABGI gitu ya. Nasional ya, di pusat ya. Termasuk di pusat. Ya perkembangan perusahaan saya itu tidak terlepas dari ketika saya berorganisasi kan. Iya. Jadi ya saya pesan ke teman-teman yang lain, kalau mau maju ikutan organisasi aja. Saya nggak bohong ya, karena ketika saya masuk itu perusahaan saya itu juga minimal lebih banyak dikenal. Ketika lebih banyak dikenal, banyak orang yang ngasih pekerjaan dengan cara berkolaborasi dengan kita dan lain sebagainya. Sosial networknya lah ya, lebih ke sana kan. Yang penting jangan ya tapi pandangan orang beda-beda ya Kang ya. Kita mau melakukan baik atau gimana pun juga, kalau udah negatifnya ya tetap negatifnya terus. Yang kayak gitu ya negatif aja kan, biarin aja gitu. Malah keuntungan secara pribadi nggak ada kalau misalnya bicara asosiasi. Memang ini nirlaba apa yang didapat dari asosiasi langsung mah nggak ada. Cuma sosial networknya itu yang penting kan. Jadi kalau apa yang didapat dari asosiasi, kalau tadi saya bilang memang saya ada yang didapat dari asosiasi, tapi kan saya bukan apa istilahnya, yang saya cari bukan memanfaatkan asosiasinya. Ya anggap aja simpelnya, misalkan dulu kan pernah ya, maaf juga ya, ada statement ikut numpang di asosiasi gitu ya. Ya kan cara melihatnya tinggal gampang aja. Lihat aja perusahaannya. Perusahaannya berkembang atau tidak. Masa perusahaannya berkembang dianggap penumpang ke asosiasi kan? Ya aneh. Yang menanggung beban hidup kita itu siapa? Asosiasi atau perusahaan? Kan perusahaan gitu loh. Gitu kan. Ya, tapi asosiasi, sentimen gitu pasti selalu ada Kang. Terus pasti gitu. Netizen lah ya. Untuk netizennya ABGI bukan Indonesia. Tadi saya lihat itu di presentasi katanya ya Kang ya, netizen Indonesia itu yang paling buruk Asia Tenggara. Bayangin. Paling julid berarti. Iya, paling julid. Itu Indonesia yang nomor 1. Gila kan? Ya mau bagus mau enggak tetap aja jelek kan gitu ya. Nah, kan karena gini kan sekarang anggota sudah 260-an lah ya. Mungkin bertambah karena udah akhir tahun mungkin bertambahnya enggak terlalu banyak ya. Nanti di awal tahun mungkin akan bermunculan lagi. Nyikapinya gimana Kang? Menurut Kang Sony ya? Karena kan pasti kompetisi terutama di harga ya. Kompetisi kualitas pun akan semakin muncul. Apalagi sekarang YSP ilegal yang tadi sempat dibicarain di awal itu akan bermunculan dengan mengurus izin nih. Nya pasti banyak, masih ada, cuma kan ya gitu sempit-sempitan. Akhirnya tarung tuh Kang. Tarungnya pasti ujung-ujungnya kan kalau netizen ada dibilang gitu kan, ya pasti nyarinya ya harga kualitas belakangan lah kebanyakan begitu. Itu gimana menurut pengalamannya Kang Sony untuk supaya kita juga bertahan, karena nggak mungkin bikin perusahaan cuma buat besok lah, 2 tahun lah, 3 tahun. Sekarang Kang Sony aja cerita dari tahun berapa tuh 2008 kan ya, 2008 sampai sekarang malah sampai tambah tuh perusahaannya. Nah itu kiatnya apa sih sampai sebegitunya? Saya juga pengen nyontoin kayak apa gitu loh. Ya sebenarnya sub bisnis yang saya bikin ini ya satu-satunya alasan ya supaya saya tetap bisa bersaing dengan dengan perusahaan-perusahaan yang lain, baik itu perusahaan lama atau perusahaan baru. Karena ya seperti kita ketahui bersama, kalau di dunia bisnis lain mungkin ada standar harga. Nah, di kita ini yang dari dulu ini sangat sulit tuh Kang Ageng. Mungkin ya mau lewat pembahasan beberapa kali juga tetap aja hasilnya belum kerasa signifikan. Apa itu salah satunya yang paling jelas itu kan dari sisi harga ya Kang ya. Iya betul. Saya nggak ngeluarin harga 1 juta,
Kang Ageng bisa ngeluarin 900 dengan perhitungan kita. Tapi ada yang lebih gila lagi, ada yang bisa ngasih harga di bawah 50%. Aduh. Kadang-kadang itu kan nggak masuk ke hitungan kita gitu. Iya, betul. Nah inilah yang saya inginkan, ke apalagi makin lama makin banyak perusahaan gitu. Tapi perusahaan ISP gitu ya. Tapi sebenarnya kalau bicara kue se-Indonesia mah masih banyak gitu ya. Nah inilah yang saya harapkan sebenarnya dari semua teman-teman ini. Mari kita jaga kesehatan bisnis kita gitu. Jangan karena merasa besar gitu ya, dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merusak harga pasar. Yang artinya apa? Yang merusak bisnis kita. Mungkin bisnis kita yang harusnya bisa bertahan 10-20 tahun karena kondisi-kondisi gini ya cuma jadi beberapa tahun gitu. Ini yang saya memang mengharapkan gimana nih solusinya gitu. Terutama berapa Pak ya? Biasanya Kang malah yang melakukan hal seperti itu adalah ISP yang tidak punya planning jangka panjang. Ya, betul. 1-2 tahun kalau dia nggak kuat ya udah tutup. Tapi kan dia meninggalkan satu peninggalan yang bikin berantakan bisnis kita gitu kan. Masa dan buruk lah. Nah itu yang saya sendiri nggak tahu ya kan solusinya apa, bagaimana itu solusinya supaya kita punya satu standar harga yang istilahnya setidaknya menyehatkan bisnis kita. Kalau di sisi retail kan harga yang berkisar di bawah itu kan antara 150 sampai 300. Tapi itu semuanya rata-rata di sana tuh. Stabil di sana gitu ya. Dimulainya udah begitu. Tapi kalau yang di Soho ke atas itu udah nggak jelas Kang. Itu yang justru yang bahaya yang itu ya Mak, menurut Kang Sony yang dari Soho ke atas. Yang sustain mah yang retail kan. Karena mau nurunin harga lagi, kau menurunkan harga di bawah 100.000 misalkan ya. Kan saya pemain kabel, tahu kos-kos kabelnya gimana betul, gitu ya. Kalau kita ngitung idealnya, satu aktivasi rumah itu bisa makan biaya sekitar 1.200.000. Satu rumah kalau misalnya dia mau connect internet ya. Itu biayanya berapa? Ini saya biayanya 200.000 gitu. Per bulan. Berarti kan baru 2 tahun, baru 6 bulan bisa balik. Betul. Bulan ke 7, 8, 9 itu kan kita harus ngitung investasi backbone-nya. Bulan ke 10, 11, 12 itu ngitung biaya internet yang dipakai di bulan ke-1 sampai 12 kan. Jadi kan 1 tahun puasa nih. Mending kalau 1 tahun langganan. Baru 2 bulan udah off. Udah pindah ya. Jadi yang bisnis internet yang kita nggak mungkin harganya turun lagi, pasti berhenti di sana Kang. Tapi yang corporate atau Soho yang hari ini harganya 3 juta gitu ya. Tahun depan bisa jadi 1 juta, tahun depannya lagi bisa 750, turun terus. Jadi retail lagi nih. Jadi nggak jelas gitu. Jadinya ujungnya perkantoran juga makanya dengan biaya retail tapi pengen kualitas yang corporate kan. Nggak bisa. Susah ke kitanya. Itulah bisnis kita makin lama makin nggak sehatnya di titik sana. Cuma bagaimana kita agar bisnis ini tetap sehat ya mungkin kita sesama asosiasi harus benar-benar menyadarkan anggota-anggota kita jangan sampai melakukan hal seperti itu gitu. Tapi kan anggota kita bandel-bandel. Itu pernah sempat disinggung juga sih Kang di Rakerwil waktu pas di Bekasi ya. Ada yang komplain masalah harga. Kita pengen bikin standar harga bawah atas itu jadi kartel kan serba salah kan. Padahal sih kalau secara hati nurani nih, waduh pengen banget nih gitu. Biar nggak rusak kan harganya kan. Supaya kita nih bisa inilah jalanlah sampai 10-20 tahun ke depan nih perusahaan, nggak cuma hanya setahun 2 tahun. Di sisi kita pengen itu ya kita itu. Bisnis kita sustain untuk lama gitu. Di sisi pemerintahan kan lain lagi lihatnya. Di sisi pemerintahan lihatnya semakin banyak pemain atau perusahaan yang masuk, berarti kan semakin banyak wilayah yang terlayani. Padahal bikinnya di sini lagi, di Bandung lagi, di pojoknya nggak ada. Betul, tapi sekarang udah lumayan Kang ya di Jawa Barat sendiri. Kemarin Pangandaran sudah ada muncul 2 lah ISP di Pangandaran. Garut baru 1 kalau nggak salah. Terus kemudian di Ciamis itu udah 2 apa 3 gitu. Sudah semakin bermunculan di selatan nih. Tinggal saya sih berharap yang teman-teman lokal ya, artinya di daerah sendiri ya silakan bermunculan, jangan di Bandung lagi, di Bekasi lagi, jangan di Jabodetabek lah.
kalau sama Bandung lagi gitu, itu yang wilayah-wilayah sana lebih membutuhkan sebenarnya. Masuk Kang Sony sendiri kan sampai gelar sampai ke Pangandaran ceritanya gitu ya. Itu gimana sampai gitu tuh, saya juga bingung. Kok sampai ke Pangandaran nih ceritanya nih, gimana nih? Ya kalau saya atau beberapa teman itu kan ya kelasnya kan menengah ke bawah ya kan ya. Ininya apa? Segmennya apa? Bukan kemampuan kitanya. Bukan perusahaan-perusahaan yang sudah go public dan sebagainya. Perusahaan go public itu kan biasanya bangun jaringan gitu ya. Dengan perhitungan nanti akan dapat klien segini dalam sekian tahun gitu. Begitu nggak tercapai juga ya nggak apa-apa, dia punya modal bisa hidup gitu. Tapi kalau kita melakukan langkah investasi seperti itu, mungkin umur kita mah cuma beberapa tahun juga udah tutup duluan gitu kan. Nah, kalau saya menyikapinya adalah kebetulan saya grup sayanya dikasih dikasih bilang rezeki atau kesempatan atau apa gitu ya, dapat pekerjaan-pekerjaan dari pemerintahan. Awalnya sehingga itu. Ya ketika saya dapat pekerjaan dari pemerintahan dengan nilai yang sudah terpastikan berapa, kemudian saya lihat kebutuhan untuk membangun satu jaringan di lokasi itu berapa, kalau itu masuk, udah saya bangun. Jadi sebenarnya kenapa saya bisa bangun di Pangandaran 200-300 kilo, di Ciamis 203 kilo, Kabupaten Tasik, Garut gitu. Apalagi Garut itu kalau dihitung-hitung yang paling gede. Karena apa? Desanya aja udah 421. Ya, banyak. Kalau yang lain itu rata-rata 300 ke bawah. Nah, setiap saya melakukan pekerjaan itu, dananya udah dipastikan ada dari pemerintah yang jadi klien saya. Sehingga tidak dalam waktu hitungan investasi itu, saya tidak nyampe 1 tahun itu investasinya udah selesai. Kalau kita ngikutin kayak yang teman-teman kita yang udah di company ya, di company gitu, bangun dulu, terus nggak dapat kliennya kan nangis. Kita tutup kan? Ya nangis. Kalau ini kan saya bangun udah ada kliennya, ada yang bayarin lah. Udah ada yang bayarin, sambil jalan ada penumpang lain kan enak. Itu yang dijalanin saat sekarang gitu. Kalau nggak seperti itu mah nggak akan bisa kan, kita harus punya saku yang tebal seperti perusahaan-perusahaan besar itu kan. Itu open ini nggak, artinya open jaringan nggak? Misalnya saya nih, kan saya ada di Pangandaran nih kebutuhannya nih untuk satu hotel ataupun bikin satu skema di klaster-klaster kan butuh backhaul untuk kesana kan. Betul. Itu bisa open nggak itu kan? Kalau yang di saya kan seperti ke teman-teman yang lain saya sampaikan, jaringan saya memang desainnya itu untuk melayani Soho ke atas. Jadi bukan untuk retail gitu. Nah, semua teman-teman yang mau menggunakan jaringan saya silakan saja. Hanya salah satu syaratnya yang paling utama adalah jaringan saya tidak bisa digunakan untuk melayani hotel. Kenapa itu saja gitu. Kok nggak boleh? Karena hotel itu core bisnis utamanya Sivo. Kalau yang dinas, yang sekolah gitu ya, itu mah teman-teman mau nawarin juga silahkan aja. Karena kan saya udah dapat uangnya duluan. Jadi kalau misalkan si satu sekolah butuh main ring-nya ke saya, backupnya kan dia butuh backup, silahkan masukin. Mau pakai Evo saya lagi silahkan, nggak masalah gitu loh. Sampai ke Pangandaran pun juga sampai ditarik gara-gara ada pemerintahan itu ya? Betul, saya itu di Pangandaran itu sampai kalau di Pangandaran alhamdulillah kendaraan cuma rusak 1 lah. Kalau di Garut itu saya udah 4 kan. Sampai rusak. Jadi kalau di Garut itu kendaraannya itu rata-rata kita harus menggunakan yang 4x4. Sedangkan 4x4 yang baru itu mobilnya kan gede-gede. Iya, nggak mungkin gede. Tron, Pajero juga 4x4. Hilux gitu ya. Itu kan lebar. Di Garut jalannya sempit. Iya. Akhirnya apa? Opsinya kan kita beli mobil lama, Jimny. Iya. Itu kan yang banyak yang 4x4 kan? Nah, dari sisi kekuatan mobil kuat kan? Dari sisi kekuatan subbreaker, kekuatan itu nggak kuat. Saya hampir berapa? Iya, 4 kalau nggak salah itu patah semua bannya. Aduh. Jadi jalannya di sana itu luar biasa bagusnya kan. Jadi kalau dibilang itu bukan jalan tapi sungai kering kan. Ya. Saya pecah ban 2 kok di sana. Hancurnya itu
pakai mobil gede nggak masuk, pakai mobil kecil ya rusaknya itu harus pelan gitu. Iya betul. Itu di Garut. Tapi alhamdulillah sekarang setelah internet masuk, pembangunan infrastruktur fisik pun masuk kan. Oh, karena jadi sudah sekarang jalannya sudah nggak sejelek dulu kan. Tapi masih kemarin saya lewat Pecaban 2 kan. Tapi nggak setidaknya seperti dulu lagi lah. Iya, ya itu kan menarik sekali kan, artinya nggak hanya cuma cukup di internet saja tapi bisa ke semua segmen bisnis ya teman-teman. Saya sih berharap anggota Abji Jabar ya punya improve banyak lah, nggak hanya melulu cuma dapat targetnya klien banyak tapi nggak gitu kan. Salah satunya kan buka akses gerbang internet di salah satu desa-desa gitu kan. Kok bisa ya Kang Sony tuh bisa berpikir sampai ke desa gitu. Padahal kan lahirnya di Bandung, di kota Bandung nih. Yang kota Bandung sendiri kan harusnya lebih ya namanya anak kampung sini kan harusnya kan akamsinya harus kental dong gitu kan. Kok malah ke desa, kok malah ke ujung-ujung wilayah Jawa Barat ya, pelosok. Kok bisa begitu Kang Sony? Ini tuh sebabnya apa sih gitu kan? Kalau apa namanya apa ya, jadi kalau dibilang kenapa saya bangun ke sana gitu. Iya, kok bisa di sana? Karena ada yang nyuruh saya bangun di sana kan. Tapi kan harusnya kan di Bandung lebih inilah lebih perspektif, banyak pangsa pasarnya. Betul gitu. Kan kampung sendiri kan. Betul. Gitu. Jadi dulu itu kan memang awalnya kan saya setidaknya saya kalau di Bandung itu tidak kalah bersaing dengan yang lain. Ketika itu sudah tercapai dalam artian pandangan saya gitu ya. Saya udah punya jaringan di Kota Bandung hampir ke semua pelosok RW, ya udah berarti target saya di Kota Bandung udah selesai. Nah, setelah itu saya naik ke Jawa Barat. Makanya saya kerjain ke desa-desa. Dan kebetulan ketika saya menargetkan pengen bangun FO di Provinsi Jawa Barat, ada yang ngasih kerjaannya kan jadi gayung bersambut gitu. Betul. Saya pengen kerja di sini nih, tapi gimana caranya? Ada yang nyuruh ngerjain sesuatu di sana, ya udah sekalian gitu. Jadi awalnya itu. Ya itu. Jadi rezeki orang kan beda-beda ya Kang ya. Kebetulan rezeki saya di 2 tahun terakhir itu banyak yang ngasih kerjaan ke saya untuk membangun internet ke desa-desa. Ya sekarang kalau kita sengaja niat gitu ya, kan ya, ngapain kan gitu. Kita narik sampai 20-30 kilo cuma untuk satu desa doang. Satu desa bayar paling berapa sih Kang? Iya betul. Kalau pakai anggaran dana desanya paling cuma 2 juta. Nggak cukup. Kalau kita narik 30 kilo ke sana gitu, anggap 1 kilonya kita investasi 30 juta. Kan udah 900 juta. Dicicil 2 juta kapan balik modalnya? Tapi karena yang nyuruh pekerjaan sayanya ngasih pekerjaannya satu paket, jadi itu udah masuk ke biaya yang masuk satu paket itu Kak. Jadi kalau semua juga tidak terlepas dari keberuntungan dan usaha kita untuk membangun komunikasi, membangun relasi, sehingga kita kemudian bisa dapat peluang untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin saat ini kita yang dapat. Tidak menutup kemungkinan 1-2 tahun yang ke depan itu salah satu dari 260 ISP yang ada di anggota Abji Jabar itu justru yang kebagian pekerjaan. Amin, mudah-mudahan begitu. Ini menarik sekali Kang Sony, daging semua ini isinya kan gitu. Kan dibilang daging ya dibanding yang lain ya. Makanya saya kerjain Kang. Kalau bukan daging mah ngapain saya kerjain jauh-jauh ke desa. Cuma gini Kang Sony, makasih nih sudah semuanya diceritain. Mungkin kalau kita ceritain mungkin sampai besok juga nggak selesai Kang Sony ya. Saya minta closing statement deh, apa yang bisa jadi manfaat buat teman-teman anggota Abji Jabar ya, khususnya ya, terutama tentang dunia per ISP-an lah. Kalau Kang tadi mah ngomongnya isep. Nah, coba saya minta deh closing statement-nya seperti apa, mudah-mudahan bisa manfaatnya ada khususnya buat Kang Sony maupun buat teman-teman. Mangga Kang. Kalau yang saya lihat sih supaya kita bisa tetap hidup atau malah berkembang, jangan berhenti untuk berinovasi. Sekali kita berhenti, kita akan tersusul oleh teman-teman yang lain. Gitu. Jadi
apalagi di bisnis ISP yang sangat-sangat dekat hubungannya dengan perkembangan teknologi kan ya Kang Ageng ya. Jadi saya harapkan teman-teman yang kebetulan seperti kita ini nih yang memang kita pemiliknya, kita juga yang mengoperasionalkan, yang menjalankan, kita benar-benar harus tetap berpikir menciptakan sesuatu untuk bisnis yang kita jalankan gitu. Entah itu berupa produk, entah itu membangun kerjasama dengan pihak-pihak lain gitu ya. Jadi saya istilahnya, kalau kita belum besar itu bukan satu hal yang haram hukumnya untuk kita menempel ke yang lebih besar. Jangan istilahnya jangan malu lah gitu, jangan gengsi-gengsian. Kan yang menentukan masa depan kita sendiri. Betul. Jadi jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Oke. Makasih Kang Sony sudah datang, sudah ngasih wejangan ke kita, cerita-ceritanya luar biasa sekali, termasuk ngasih daging nih tadi tuh. Nanti siapa tahu kita bagi-bagi dagingnya. Iyalah, amin, harus lah. Nanti lain kali kita bahas yang lain di lain waktu kesempatan. Makasih Kang Sony. Oke, Kang Ageng, terima kasih. Thank you.